Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Suminarto. Saya dari kelas TI 20D5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yaitu interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer. Apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Yaitu sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan antara manusia dan komputer sehingga menghasilkan suatu perancangan, evaluasi, dan implementasi. Kemudian apa sih perancangan yang dibuat gitu? Di sini perancangan yang dibuat yaitu merancang sebuah pesan elektronik, atau dengan kata lain interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah sebuah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Kemudian apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi manusia dan komputer itu meliputi ada dua faktor ya. Yang pertama yaitu ergonomik, yang kedua adalah faktor manusia. Untuk faktor ergonomik itu adalah sesuatu yang memfokuskan pada karakteristik fisik mesin dan sistem dan melihat performance atau penampilan dari user atau seorang yang terlibat dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua itu faktor manusia, yaitu faktor manusia adalah studi tentang manusia dan tingkah lakunya. Kemudian bidang apa saja sih yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer? Yang pertama ada dari bidang psikologis, yaitu sebuah kemampuan persepsi user atau cara pandang si user sendiri dan kemampuan memecahkan masalah. Artinya dia mampu menganalisis dan menjelaskan secara detail dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ergonomik, yaitu kemampuan fisik secara user. Yang ketiga itu sosiologi, atau kemampuan memahami konsep interaksi. Jadi interaksi seperti apa sih yang dibutuhkan dan harus disebarluaskan gitu. Yang keempat adalah ilmu komputer dan teknik. Tentu saja ilmu komputer itu dan teknik itu tidak lepas dari kemampuan membuat teknologi atau bisa dibilang bidang jasa atau suatu produk. Kemudian yang kelima, pemasaran. Pemasaran ini mengandung arti yang sangat luas, bergantung pada bukan hanya pada sebuah sistem, namun juga kecerdasan dari si user untuk memasarkan dan menganalisis sebuah pasar dengan data-data dan pemecahan masalah. Kemudian yang keenam dari bidang desain grafis, sangat akan membantu untuk keperluan presentasi grafis dan mengembangkan kemampuan secara tulisan maupun digital. Kemudian yang terakhir adalah tujuan interaksi manusia dan komputer. Apa sih tujuan interaksi manusia dan komputer itu? Di sini tentunya untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Misal contohnya sebuah komputer dipasang lengkap pada sebuah tempat yang tidak nyaman, atau misalkan keyboard yang terpasang pada komputer tersebut tombol-tombolnya keras sehingga susah digunakan. Nah, tujuan ini untuk mempermudah gitu antara manusia dan komputer itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.